ditambahkan setelah penulisan Alkitab bahasa Ibrani. Perlu saudara-saudara ketahui dengan baik bahwa bahasa Ibrani itu aslinya tidak memiliki syllable, tidak memiliki vowel, tidak memiliki vokal. Nah, syllable itu tidak akan terbentuk karena syllable itu terdiri dari suku kata yang terdiri dari konsonan, huruf mati, dan huruf hidup. Nah, bahasa Indonesia menyebutkan ini betul, saudara, huruf mati. Dari ini kita mengerti satu pengertian teologi ya, bahwa Alkitab itu akan tetap menjadi pelajaran agama yang mati. Merupakan satu tulisan yang mati tanpa adanya huruf hidup di dalamnya. Jadi Kristus Yesus bukan komplement dari seluruh pengajaran kitab suci, tetapi Tuhan Yesus adalah bagian sentral dan pusat daripada pewahyuan Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Oleh sebab itu kita perlu syllable sebagai perwujudan daripada Israel yang baru. Jadi dengan kata lain kita mengetahui Israel lama itu dalam wujud Alkitab yang ditulis hanya dengan huruf-huruf mati. Sedangkan Israel baru aku akan menulis firman-Ku di dalam loh batinmu itu melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang salib. Nah, saudara, kita perlu garis bawahi di sini bahwa yang pertama, setiap suku kata atau syllable dimulai dengan satu dan hanya satu konsonan. Jadi tidak bisa lebih. Jadi setiap suku kata dimulai dengan satu dan hanya satu konsonan. Dan bertanya dulu, karena ini memang sulit dimengerti kalau saudara belum saya beri contoh. Karena itu hanya dengan satu pengecualian, yaitu kata penghubung U. Sebuah suku kata tidak dapat dimulai dengan vokal. Contohnya adalah kata apa itu? Peh atau resh. Itu bukan dibaca per atau dimulai dengan kata s, gitu ya. Jadi memang agak membingungkan apa sih artinya itu, nanti kita ikuti bersama. Jadi setiap suku kata memiliki satu dan hanya satu vokal. Sebuah suku kata dapat berakhir dengan vokal atau juga bisa berakhir dengan konsonan. Bisa berakhir dengan huruf hidup, tetapi juga bisa berakhir dengan huruf mati. Ketika berakhir vokal, suku kata itu disebut terbuka. Misalnya P, berarti karena diakhiri dengan huruf hidup, maka dia terbuka. Ketika berakhir dengan konsonan, maka suku kata itu disebut tertutup. Misalkan res, rah, shalom, tertutup sudah. Ya, jadi kalau berakhir dengan konsonan itu disebut tertutup. Kalau berakhir dengan vokal itu disebut terbuka. Yang kedua adalah kita belajar tentang simple vowel atau vokal yang sederhana. Nah, ada 3 kelas vokal
dalam bahasa Ibrani, yaitu A, I, dan U. Dalam setiap kelas terhadap vokal pendek dan vokal panjang. A, tapi juga ada A. Jadi kalau A itu diikuti atau ditaruh dengan kata pertama alif, itu pendek A. Tapi kalau diikuti dengan ayin, itu panjang A. Ya. Jadi vokal pendek tidak memiliki tanda khusus di dalam transliterasi, dalam penerjemahan huruf-huruf Latin. Vokal panjang ditandai dengan garis horizontal yang ada di atas. Jadi A-nya gitu, A gitu, atasnya ada coret ini, seret ya, di atas, yang dikenal sebagai makron. Jadi kalau saudara ketemu satu konsonan yang di atasnya ada coretan ke atas, itu vokalnya panjang, itu namanya makron. Yang kedua, berikut ini adalah ringkasan vokal-vokal sederhana. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi relatif dari tanda-tanda vokal. Tanda-tanda itu ditampilkan bersama dengan huruf beat. Beat, tapi bukan hanya di beat, ini hanya contoh saja, tidak memiliki arti. Jadi fokus kita adalah pada vokalnya saja, bukan pada konsonannya. Sehingga beat tidak ditampilkan dalam transliterasi di dalam penulisan huruf Latin. Nah, ini dia ya. Ini harus diketahui dan dihafal dengan baik. Yang pertama adalah A, ini ya, kelas A. Itu ditandai dengan garis bawah itu. Di bawah beat A. Bacanya apa? A. Contohnya adalah patah. Seperti dalam suara car, itu kan ada car, K-A-R, car. Jadi ada A-nya di situ. Kemudian yang kedua ada garis di atas, kemudian diikuti dengan garis ke bawah. Seperti tanda salib tapi tidak menembus ke atas. Itu disebut gamis. Bacanya apa? Bacanya, lihat sekali lagi, di atas ini ada garis atas, artinya panjang gamis itu. Seperti juga dalam car itu bisa kita mengatakan car, tapi juga bisa mengatakan car, panjang. Gitu ya. Nah, kemudian kata I di sini dipresentasikan dengan 3 dot di bawah sini ya. Itu bacanya kelasnya memang I, tapi bacanya yang ada di bawah ini adalah E. Bukan E, tapi E. Seperti kata segol, atau dalam bahasa Inggris kita mengatakan I met you. E, met, ya. I met you. Ini 3 ya, jadi A ada 2 A pendek, A dengan garis horizontal dan vertikal, A ini ya. Yang kedua adalah dot 3 di bawah ini bacanya adalah apa itu? Ya. Bacanya seperti segol, met, Kemudian kalau dikurangi 1 titiknya, itu berubah menjadi E. Seperti kata share, seperti dalam kata de, ya, share. Kalau ini segol, share. Kemudian kalau dikurangi lagi titiknya jadi 1 titik, itu I pendek dan I panjang, hirik namanya, hirik. Seperti kata you
I, unique. Ini ya, I di sini. Kemudian ada satu kata, ini namanya garisnya horizontal, dikasih titik bawah. Garis horizontal dikasih titik bawah. Nama bacanya O, bukan O, tapi O. Ini disebut games haduf. Kalau ini A panjang disebut games, kalau O ini disebut games atuf, seperti love. Love, ya. Terus ada titik 3 tapi nyerong, menceng gitu bahasa Belandanya ya, menceng. Titik 3, 1, 2, 3 itu bacanya U atau U. Ini ada sebutannya namanya gibus. Seperti dalam kata rule, rule. Bentar ya, ini bacanya bukan O tapi O ya. Yang titik 2 namanya games haduf. Bukan O tapi O. Tapi kalau titiknya itu ada di atas sini cuma satu. Namanya apa itu? Hulim. Itu bacanya adalah O seperti dalam kata rule, O. Kalau ini O ya. Ini O. Sekali lagi A, horizontal, vertikal, titik 3, titik 3, titik 2, jadi titik 3, titik 2, titik 1, I, atau I. Horizontal dot itu bacanya O. Titik 3 miring mejeng, kayak apa itu, gadis anaknya rujak cingur itu miring begini, 1, 2, 3, namanya gibus, bacanya U. Kalau titik mecitat dewek ke atas, namanya O. Oke. Sekali lagi A, E, I, O, U, O. Ikuti ya. Kursor saya ini ya, baca bersama-sama. A. E. Bukan E. Nah, kalau ini seperti hehehe itu tidak ada hehehe, itu tidak ada. Jadi kalau ketawa hehehe itu Kalau ini hey, kalau ini hehehe. Kalau ini hey, kalau ini I. Kalau horizontal diikuti oleh dot itu namanya O. Apa ini? Ini U. Kalau ini alright, bagus. Nah, tanda vokal biasanya ditempatkan di bawah konsonan. Biasanya, kecuali apa?
O. Ya. Dan diucapkan setelah konsonan itu vokalnya. Contohnya adalah A-D-A-M, Adam. Ini kan A. Ini alif, dikasih A. Terus ini dalit, dikasih A. D, dalit itu kan dibaca D. Jadi A-A-A. D-A-M, dam. Adam. Ini apa? Bukan enough. Ini apa? Tapi ini ayin. Ayin ini dikasih kata ayinnya berubah menjadi koma di atas. Ini koma di atas. Tapi balik kanan. Jadi ini ayin. Dibaca tidak. Jadi kalau ayin tidak dibaca artinya silent, maka kita baca cuman ini, namanya E. Kemudian ini adalah nan atau dibaca N saja. N-U-B, nuk. Atau bukan N-U. N-A-B, nap. Nap. Oke. Coba dispel. Ini apa? Sekali lagi. Ini N. Tambah A. Ini B. Jadi NAB atau NAB 6. E6. Oke, balik lagi. E6 bukan E6 tapi E6, juga bukan enap. Bukan bukan dibaca tapi baca E. Enap. Oke. Mengerti sampai di sini? Artinya apa? Belum. Kalau Adam itu kan manusia. Kebetulan. Ini artinya enggak tahu, ini cuma hanya contoh. Adam itu kan nama manusia pertama. Jadi kalau ada namanya Ariana itu nulisnya A pakai ini. Dikasih 2, dikasih R, resh. Terus dikasih titik atas I di sini. Terus dikasih apa itu? Alif, A, Ariana gitu. Yang kedua ada kata hulim. Hulim adalah satu-satunya tanda vokal yang ditempatkan di atas konsonan yang diikutinya, yaitu di sudut kiri atas konsonan tersebut, yaitu ini. Di titik atas ini ya. Apa ini bacanya? Sopet. Bukan, ini loh yang tak lingkari ini loh, apa bacanya? Jadi nyepelnya S-O, so. Ini apa? P kan? P itu P ya, P. P ditambah titik 2, apa titik 2? Jadi ini apa? Maranatha, kata Maranatha, tofte. Jadi P-E-T, pet, so pet. Jadi nyepelnya begitu. Jadi begitu saudara melihat ini S, S-O, so. P-E-T, pet, so pet. Ya, bukan Shopet ya? Copet. Ya, ini ada hanya. Tapi bacanya bukan show. Kalau show itu loh, show naga, show ayam, show babi.
Bacanya show, tapi tidak pakai shio, bacanya show. Ada desisnya, show, gitu. Ya. Tapi tidak dikasih i, tapi dikasih desis, sobat, sobat, shalom. Ini apa? Garis bawah sama garis atas. Horizontal sama vertikal bacanya A. QAK. Ini apa? T. Ini apa? Titik di atas. Apa? Apa titik di atas? O. Oh, jadi QAK. TON, ton. Jadi bacanya katon, bukan O ya, katun. Bacanya katun. Ya, katun. Katun, bukan katun. Katun. Jadi bacanya persis seperti orang Indonesia nyepel BA, babi, ibi, babi. SO, so. PIR, pir, sopir. Gitu. Sama dengan ini. SO, so. PET, pet, sopet. Gitu ya. Sompet itu sompet. Kemudian ini ada di situ ya. Yusuf itu tulisannya begini. Hulim dapat bertukar dengan titik supralinier. Supralinier itu di atas garis pada huruf dalam huruf shi dan shi. Bahkan dalam beberapa teks cetak Hulim yang muncul tepat dengan kata shi dapat menyatu dengan titik di sudut kiri atas huruf itu. Sehingga hanya tampak satu titik saja. Hulim yang muncul tepat sebelum si juga dapat menyatu dengan titik yang menandai konsonan tersebut. Contohnya adalah ini ya. YO, yo. SEB, shape, yo shape. Oke. Terus satunya bukan dengan kata shi tapi si. Bacanya juga sama. SO, so. NE, silent. Jadi sone. Oke. Cuma kata ini berlawanan dengan kata ayin. Tadi kalau ayin hanya ditulis seperti si ke atas. Aduh, hilang lagi. Seperti si di atas begini ya. Tapi kalau alif itu si tapi menghadap ke kiri. Ini ya. Ditulis dulu. Ya, ini. Jadi SONE, thread. Jangan begini. Tak ngerti ya? Si-nya ada 2 titik, Pak. Pak, 2 titik artinya bacanya apa itu? Di si itu, sonet. Yang mana? Sone itu. Oh, bacanya sone. Pada komanya lagi. Tapi panjang, sone. Karena ini dikasih tanda begini itu tulisnya panjang. Sone. Nah, ini alifnya di sini, tapi silent, tidak dibaca. Seperti terjadi
di mana tadi ya? Nah, ini ya, Adam ini ya. Adam, ini alifnya di sini. Alif di sini, koma itu menghadap ke kiri seperti ini. Lain dengan ini. Ini ayin. Kalau ini alif. Ayin ini komanya begini. Seperti huruf si tapi menghadap ke kanan. Kalau ini seperti huruf si yang terbalik menghadap ke kiri. Ini contoh daripada penggunaan kata alif pada kata Adam, memperlihatkan bahwa kejatuhan manusia itu tidak mengarah kepada apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau itu seperti ini. Tapi mereka memilih seperti ini. Tapi ditulis. Luar biasa. Loh, yang nulis tanda petik itu kan kita, Pak, bukan orang Hebrew, Pak. Bukan orang Hebrew. Orang Hebrew hanya silent. Silent, tidak ditulis gitu aja. Tapi pada pengertian, pada saat kita memberi vokal, memberikan syllable, suku kata, maka itu melibatkan pengertian teologi di dalamnya. Jadi setiap tulisan, pasagrafe, dalam 2 Timotius itu pasagrafe theopenustos. Pasa itu semua, grafe itu tulisan, theopenustos. Theo itu Tuhan, penustos itu dihembuskan. Jadi segala tulisan itu dihembuskan oleh Roh Allah. Atau dalam bahasa teologi itu diwahyukan. Nah, pada saat pewahyuan tersebut, tidak ada satu kata yang menjadi sia-sia. Kata Adam itu menjadi hidup pada saat orang masa kini itu memberikan vokal di dalamnya, memberikan huruf hidup di bawah ini. Seperti Tuhan itu menghembuskan nafas kepada alif, dalit, mem. Dihembuskan nafasnya. Yehova Ruah itu menghembuskan nafasnya. Maka jadilah dia makhluk hidup yang dipanggil Adam. Adam itu adalah makhluk hidup. Jadi semua, walaupun hanya kata yang silent ini pun, itu diwahyukan oleh Allah. Oke. Nah, hirik atau i dan gibus u dapat bersifat pendek atau panjang. Tapi bentuk pendek lebih umum. Kita sebaiknya menganggap vokal tersebut pendek saja. Kecuali jika vokal itu berada dalam suku kata terbuka. Suku kata terbuka itu seperti kata ini. Berakhir dengan huruf konsonan. D-A-D-A. N-I yud ini Y ya. Y, tetapi Y itu kalau dikasih titik itu I-nya itu Y-nya itu berubah menjadi I. Jadi keduanya ini merepresentasikan I. Jadi
da, da. N-I-Y, ni. Kemudian ini tidak dibaca alif, kata E-L-L. Jadi da, ni, L. Itu kenapa kok double, Pak? Kenapa kok double? N sama-sama N, kenapa ditulis 2 kali? Sama-sama I ya? I, sorry. Iya, ini Y, bukan I-Y, yod. Ini huruf Ibraninya namanya yod. Itu Ditulis Y atau Y. Y. Ya, Y. Sehingga kalau dibaca secara literal menjadi Daniel. Dan Y-nya, I-nya Y gitu ya? Iya, tapi dalam hukum bahasa Ibrani, dua ini berubah menjadi satu, yaitu huruf I, tapi keras, bunyinya keras. I gitu ya, Daniel. Tapi ininya juga alifnya tidak sia-sia. Sekali lagi perkataan Tuhan, walaupun silent tidak sia-sia, ditulis di sini. Daniel. Ada seperti koma miring ke kiri. Daniel. Jadi karena ada alif di sini, maka pembacanya menjadi Daniel. Nah, sekarang ini. T-U-Tu. B-A-L. Bacanya Tubal. Ini kan U kan? Gibus seperti tadi. Ini apa itu? Kata wo. W. Sebetulnya tulisannya aslinya itu T, W, apa itu B, kemudian L. Tetapi dikasih titik di tengahnya ini, maka W itu berubah menjadi W. Sehingga orang-orang Israel agak kesulitan melafalkan konsonan W ditambah U. Sehingga kita bacanya cuma dengan kata U, supaya apa? Supaya pada saat T ini bertemu dengan kata W di sini bisa dibaca. Karena tanpa adanya titik ini dan A di bawah ini, orang Israel secara otomatis mengatakan T ditambah W ini bacanya tu. Tapi orang sekarang T ditambah W tidak bisa dibaca. Oleh sebab itu, silabelnya berubah menjadi tu di sini. W-nya ini menjadi silent, jadi tu. Jadi T-U, tu. B-A-L, tubal. Ya. Atau jika vokal itu mendapat tekanan, seperti ini tekanannya. Misalnya ini. D-A sama apa itu W dikasih titik di bawah. Apa titik di bawah ini? A. A. Kok A toh? Oh, I. Titik di bawah itu I. Atau D-A, da. W-I-V. W-I-V itu ditambah D. W-I-D. Wid. David. Bacanya David. Ya. Nah, Tapi sekarang berubah menjadi David.
Itu kok bacanya bukan Tuval tadi, Pak. Bukan Duval, Dudit, Dudit, Kan tadi yang Mana? tadi itu kan anu ya, Tubal kan, tadi Tubal. Fafnya itu kan Ini jadi, tubal. oh, I-nya ini. Faf, Fafnya itu yang huruf keduanya kan dibaca U. Iya, karena titiknya ada di tengah. Oh, tapi kalau yang bawah Kalau itu ini, Fadwid, kalau titik ini di bawah menjadi I. Oleh sebab itu disebut Hirek sama Gibus. Gibus itu, ya. sebenarnya kita kembali lagi ke Gibus. Oke. Gibus itu ada ini, ada titik ini. 1, 2, 3 di sini kan. Tetapi U panjang itu bisa ada di tengah. Kalau seperti yod dikasih titik di tengah itu jadi U. Nah, itu tidak ada rule-nya, memang harus dihafal. Jadi U ada 2, titiknya 3 tapi miring seperti anak tukang rujak cingur tadi. Tapi ada U yang ada 1 titik atau dot yang ditaruh di tengah konsonan. Oke. Contohnya adalah seperti yang tadi itu. Tubal. Seperti ini, tubal. Ini kan titiknya ditaruh di dalam W. Jadi berubah menjadi huruf vokal U. Nah, silabelnya jadi U, bukan WU, tapi bacanya U. Jadi seperti vokal, seperti hanya vokal, tapi di dalam vokal itu ada konsonan yang berbunyi sama. Nanti itu ada arti teologianya di dalamnya pada saat saudara menafsir Alkitab. Jadi kata ini merupakan kata yang signifikan. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti bahasa Ibrani itu kebanyakan mengarang tidak tafsirannya itu hanya tafsiran yang tidak sesuai dengan makna bahasa aslinya. Itu banyak terjadi di mimbar-mimbar masa kini. Karena banyak orang mengabaikan hal-hal kecil seperti ini, tapi yang memiliki pengertian teologi yang sangat signifikan. Oke. Kalau Nah, kenapa? kalau orang Israel kan nggak ada titiknya. Gimana mereka taunya bahwa itu dibaca? Mereka tidak tahu. Oh, Mereka hanya tahu karena secara intuitif mereka sebagai orang Ibrani sudah tahu secara otomatis pada saat mereka belajar membaca Talmud gitu. oh, Seperti ini ya kata ini ya. Kata David. David itu berbeda dengan kata ayin kasih A jadi A, M-U-D, mud. M-U-D, mud, amud. Ini ada ininya. Oke. Nah, alright. Aturan untuk membedakan antara games atau A dengan games hatuf atau O akan diberikan kemudian. Vokal yang mengikuti huruf akhir kaf atau nun biasanya muncul di sebelah kiri konsonan tersebut. Ini ya, kaf atau K sama nun ini ya. Nun ini karena silent maka ini dianggap terakhir, nun atau N.
itu vokalnya muncul di sebelah kiri konsonan tersebut biasanya. Contohnya ini. P, A, pa. N, E ini kan Y, gitu. Yod itu Y, biasa dibaca panei. Tapi orang sekarang Y-nya itu karena keras atau press, ditekan bacanya, cuma dikasih satu, cuma dikasih tanda bacaan ini ya, pressure di sini ya. Jadi bacanya P, A, pa, N, E, pane. Nah, terus K, paneka. Cuma A-nya ini tidak ditaruh di bawah, ditaruh di tengah, taruh di akhir katanya. Itu hanya gaya bahasa saja ya. Demikian juga dengan ini teata. Nah, ini kan silent tadi, tapi ada komanya di sini. Terus di atas yang silent ini ada titik di atas yang bacanya O. Berarti tabu, teata, bu, tabu. Ada koma. Kemudian na, na. Ya, na. Ini tidak dikasih apa-apa silent karena ini tidak dempet. Kalau ini dempet, ini bisa diganti NACH, tabunah. Tapi ini he di sini tidak mepet gini ya. Bacanya cuma H tapi tidak ditulis. Jadi tabuna. Oke? Ngerti enggak ini? Enggak. Ayo kita mulai lagi. Oke ya. Kita menyanyi-nyanyi aja. Nggak ngerti. Jangan menyerah. Berarti orang Swiss ya nggak ngerti. Karena mereka bahasa ibu mereka ngerti. Oh, ya? Sejak kecil, iya. Oke, mulai lagi. Garis ini dibaca Maliaki. A. Garis bawah ini loh. A. Oke. Garis horizontal ditambah vertikal bentuknya T. Bacanya A panjang. A. Terus segol E. Titiknya 3 bacanya E. Titik 2 bacanya D. Sere. Segol. Senggol bahasa Jawanya senggolan. Ini kalau ada 3 terlalu mepet kan, senggol-senggolan satu sama lain, bacanya E. Ya, titiknya 2, D. Titiknya 1 jadi titiknya 1 ganti apa? Bacanya I. Ayo coba baca dari atas. A. I. Kemudian kemudian Ini loh, ini sama ini. Beda tandanya. Terus ini Kan gini, yang satunya titik doang. Yang mana, Pak? ini O, yang atas itu O. Sekali lagi, ikuti saya. A.
A. Nah itu A. Oh ini dah, sama ini dah. Oh. Kok sama? Saya lain. E. I. O. Kok nggak A itu Pak? Kok sama seperti yang atas? Sama yang atas tulisannya. Enggak, ini horizontal sama dot. Kalau yang atas? apa itu? Sama. Horizontal sama vertikal, bentuknya kayak T. Oh nyambung. Beda. Iya. Oh. Ini komputernya tidak bisa ini membedakan. Oh. Berarti kita teliti. Berarti kita menyimak. Aku bisa nyimak kok, tapi Ini U. Coba ikuti saya. U. Sedikit ngorok. O. Ayo belas ngorok dalam bahasa Inggris. Ayo semua, 1, 2, 3 apa ini? Ini. 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 I. Ini. 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 Pinter. Oke. Thank you. Jadi sekali lagi ini selalu ditulis dalam bentuk ini. Bacanya A, D, A, M, Adam. Kalau ada C, Kalau orang Inggris ngomong A, apa itu? awalnya mana? D, apa D? D, A, M, Adem. Adam. Adem itu enak. Oke. Adem di sini adem. Ayo ini spell bersama-sama. 1, 2, 3. S-O-So. Kok sopet? Suruh nyepel kok. S-O-So. Ayo ini 1, 2, 3. S-O-So. Esposo. S-O-So. Suami istri kan? Ayo S-O-So. Esposo. Itu kayak Ayo 1, 2, 3. S-O-So. P-E-T. Pet. Sopet. Ayo siapa bisa nyepel ini? Q-A-K. T-O-N. Katon. Oke? Ya. Oke, thank you. Oke, Pak. Nah, ini coba salah seorang. Mana? Ini. Coba disepel. Yin. Ajin. Y-E-Y-O-Yo. Y-O-Yo. S-E-C-B. S-E-B. S-E-B. Shep. Yosef. Ada hanya di sini. Jadi bacanya bukan Yosef, tapi Yosef. Yosef. Ayo dispel lagi 1, 2, 3. Y-O-Yo. S-E-B. Shep. S-E-B. Yosef. Terus ini. So, and then Sone. Kemudian alifnya dikasih koma di atas sini. Oke. Jadi S-O-So, N-N, Sone, U-U, S-E-B, So, Yosef,
you chef, oke? Salah seorang spell ini satu, salah seorang. Daniel. Ya itu. Ada. Kayak ada. Adem. Mana? Daniel. N-I. Niy, ni, niy, ni. E. Kemudian E. L, Daniel. Kalau Daninya hilang jadi L, artinya apa? Elohim. Daniel. Ya, jadi Allah. Elohim. Jadi kalau L saja ini Allah. Panggilannya El Elohim, El Shaddai, El Roi, El Adonai, dan El yang lain. Siapa yang mau ini, yang mau apa itu menspell ini? Tu. P-U. T-U-T. B-E-D. A-L. B-A-L. Tudal. T-U-T. B-A-L. Bal. Tubal. Alright, kita terus masuk yang ketiga. Sudah lebih waktunya, Andre. Ya, Ya. besok Sambung. minggu depan. Pelajaran berikutnya. Ya. Tolong bisa. Mudah-mudahan bisa ya, banyak yang delahom. Ya, belum bisa Pak. Nggak, soalnya nggak hafal, Pak. Nggak hafal hurufnya sama titik-titiknya nggak hafal. Share itunya dong. Nah, oleh sebab itu nanti dihafal ya vokalnya sama konsonannya. Karena itu penting. Kalau vokalnya sama konsonannya, kalau bisa menghafal vokal dan konsonannya itu sudah bisa baca bahasa Ibrani. Betul. Baca saja. Tinggal ngartikannya kan. Kan harus diartikan lagi, Pak. Nah, nanti artinya itu ada gramatikanya. Tapi kita belum sampai ke sono dulu. Iya. Karena harus menghafal ani, ata, hat, hi, hu, anani, aten, atem, men, mena. Ani itu aku, ata kamu. Jadi nanti ada ani, ata, hat, hi, hu, anani, atem, aten, yet, yuna. Lalu ada tensesnya segala macam, Pak ya? Ya, nanti ada translate-nya. Apa tenses pas Nanti ada hukum. Oh. Nanti ada hukum menerjemah. Setelah selesai hukum menerjemah dianggap Hebrew yang pertama selesai. Kemudian kita ganti bahasa Yunani bagian introduction. Yunani. mereka udah pusing ya. Kenapa bahasa Yunani? Kan perjanjian Perjanjian baru. Itu mungkin gereja satu-satunya yang belajar bahasa Ibrani itu Maranatha. Pinter orangnya. Jadi pendetanya bisa gemeteran kalau khotbah di sana. Iya. Oke deh, Andre. Oke, doa penutup